Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Santi Lestari. Saya mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mengisi tugas besar 1 saya yang diajarkan oleh Bapak Taufik Akbar dengan mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Berikut instruksi dari TB1 saya, yaitu untuk menyusun tabulasi data, baik data primer dan data sekunder, serta menguji kualitas data tersebut, khususnya data primer, menggunakan software statistik SPSS yang akan saya dokumentasikan dan akan saya upload di media online YouTube. Penjelasan yang pertama itu adalah data primer dan data sekunder merupakan sumber data informasi yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan kesimpulan dari hasil sebuah penelitian. Data primer itu sendiri bisa didefinisikan sebagai sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara atau observasi dari suatu objek. Ada 3 cara dalam mendapatkan data primer, yaitu bisa mengobservasi, bisa melalui wawancara, atau menyebarkan kuesioner. Lalu ada data sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Contohnya kita bisa mendapatkan data sekunder ini dari website, dari buku modul, atau dari sumber-sumber lainnya. Baik, lalu kita ke informasi data primer. Di sini judul kuesioner saya adalah penelitian pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan produk terhadap kepuasan konsumen pada Indomaret di Kabupaten Gresik. Ini adalah petunjuk pengisiannya. Jika kita ingin mengisi suatu kuesioner, pasti kita akan dimintakan identitas responden tersebut. Pertama-tama, kita memberi tanda centang pada pilihan yang tersedia. Lalu, kita mengisi identitas kita, identitas responden atau narasumber. Lalu, di sini keterangannya, narasumber memberikan jawaban dicentang dengan kolom yang tersedia. Seperti contohnya, pada kualitas pelayanan itu ada pertanyaan pegawai Indomaret sigap dalam melayani konsumen. Nah, narasumber itu apakah setuju dengan pertanyaan tersebut, sangat setuju, atau mungkin netral, biasa-biasa saja, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nilai skor tersebut ditandai dengan angka di mana sangat tidak setuju itu kodenya adalah 1, tidak setuju adalah 2, netral adalah 3, setuju adalah 4, sangat setuju adalah 5. Berikut tabel pertanyaan kuesionernya yang sudah didapatkan dari website. Lalu berikut adalah data primernya. Di sini ada nama-nama 50 orang yang sudah memberikan jawabannya mengenai kuesioner tersebut. Nah, ada data-data informasi lainnya. Nah, X1 itu adalah kode untuk kualitas pelayanan. PH2 itu adalah kode untuk kuesioner persepsi harga. KPR3 itu kode untuk kuesioner kualitas produk. Lalu ada Y, kode untuk kepuasan konsumen. Dari mana sih saya mendapatkan angka-angka tersebut? Yaitu untuk pertanyaan pada kualitas pelayanan nomor 1, di sini ada angka 4,
di mana narasumber pertama itu memberikan skor 4 bahwa dia setuju dengan pegawai Indomaret yang sangat sigap dalam melayani konsumen. Dan seterusnya. Lalu bisa kita jumlahkan. 54 berarti hasil dari penjumlahan skor setiap kuesionernya. Lalu ada data sekunder dari suatu penelitian. Di sini ada kode, tahun, ukuran perusahaan, leverage, ROA, dan manajemen laba. Ini ada lampirannya, kode-kode, dan nama perusahaannya. Oke, selanjutnya kita akan menginput data primer tersebut ke aplikasi software SPSS ini. Pertama, saya langsung saja mengimport data dari Excel itu yang sudah saya buat ke aplikasi SPSS. Kita pilih data. Kita pilih open data. Lalu kita pilih di mana letak dokumen tersebut. Saya pilih data primer karena yang akan kita bahas pertama adalah data primer. Kita klik open. Nah, lalu muncullah data seperti ini. X1 itu adalah kode untuk kualitas pelayanan seperti ini. Nanti akan muncul data seperti ini. X1 tipenya numerik karena semua data tersebut akan kita perhitungkan. Desimalnya 0 karena tidak ada koma di belakangnya. Label, value, dan missing kita kosongkan saja. Measure-nya kita ganti scale semua, lalu role-nya tetap di-input. Ketika tampilan data sudah seperti ini, kita ke data view. Nah, data view ini sudah sama seperti data Excel yang saya input sebelumnya, seperti ini. Seperti ini. Lalu, selanjutnya adalah kita menguji validitas data tersebut. Apakah sudah valid atau belum? Kita pilih analis, correlate, kita pilih bivariate. Nah, sudah muncul seperti ini. Caranya kita Ctrl A, sudah keblok semua, lalu kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Lalu kita klik OK. Nah, nanti muncul data seperti ini. Hasil dari correlate tadi, apakah data tersebut valid atau tidak, yaitu ditandai dengan nilai N lebih besar dari R table, di mana di sini N itu adalah jumlah narasumber yang tadi sudah memberikan jawabannya. Ada 50 orang dan ternyata untuk data tersebut sudah valid karena 50-nya sudah terinput dengan sangat baik. Oke, sudah semuanya. Tampilannya seperti ini. Lalu, langkah yang kedua itu kita akan uji reliabilitasnya untuk mengetahui apakah data yang sudah dibuat ini benar-benar konsisten atau real. Pertamanya kita
Lalu kita lanjut untuk menguji reliabilitas data tersebut apakah sudah konsisten atau belum. Nah, pertama-tama kita klik lagi analis, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Nah, kita pindahkan data, tetapi jumlahnya itu jangan kita ikut sertakan. Kita pindah ke sebelah kanan. Jadi, skor jumlah pada pertanyaan-pertanyaan tersebut itu tidak kita ikut pindahkan ke kolom sebelahnya. Kita pindahkan. Lalu kita pilih menu statistik. Kita pilih di sini scale if item delete. Lalu kita pilih continue. Di sini model alpha. Kita pilih oke. Nah, nanti muncul seperti ini adalah hasil dari data all variable reliability. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui data tersebut sudah konsisten atau belum? Jika nilai alpha lebih besar dari nilai R, maka data tersebut sudah dikatakan konsisten. Seperti ini. Nih, seperti kolom reliability statistik ini, alpha itu nilainya lebih besar dari N item. Seperti ini. Nilai alpha itu lebih besar. Lalu, pada kolom processing summary ini, nilai N menunjukkan kevalitan karena N ini adalah jumlah dari narasumber yang sudah memberikan jawabannya itu sudah terinput dengan sempurna sehingga uji kevalitannya itu menunjukkan valid 50 dengan presentasi 100%. Nah, berikut tabel-tabelnya. Nah, dari data-data tersebut ini sudah disimpulkan bahwa data primer uji reliability tersebut adalah valid. Lalu habis itu kita ke data sekunder, kita pilih file. Di sini saya juga sudah menginput sebelumnya data sekunder ke Excel terlebih dahulu agar lebih mudah ketika saya mengimport dari Excel ke aplikasi SPSS. Nah, kita buka lagi aplikasi SPSS tersebut, kita pilih file, kita klik open, kita pilih data. Nah, karena saya tadi menyimpannya ada di folder TB1, kita pilih data sekunder, kita klik open, lalu muncullah seperti ini. Ada kode, tahun, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, manajemen laba. Kode dan tahun itu kita ganti tipenya menjadi string karena kode dan tahun itu tidak diperhitungkan. Untuk ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan manajemen laba itu kita menggunakan tipe numerik karena data tersebut akan diperhitungkan. Lalu di sini measure jadi tetap scale.
Nah, nanti ketika kita ke data view akan seperti ini tampilannya, sama seperti data sekunder yang sudah saya input di Excel sebelumnya. Nah, lalu kita pilih analis untuk kita menguji deskriptif statistik tersebut. Kita pilih analis, kita pilih deskriptif statistik, kita klik lagi deskriptifnya. Nah, sama kita Ctrl A, kita pindahkan ke sebelahnya. Kita klik option, lalu di sini kita klik mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Tetap variable list. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah tampilan dari deskriptif statistik untuk data sekunder. Ini tadi data primer. Ini adalah uji deskriptif data sekunder. Lalu kita lanjut untuk mengetahui frekuensinya berapa. Kita klik analis, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensinya. Di sini sudah saya pindahkan untuk ukuran perusahaan, leverage, profitability, dan manajemen labanya. Lalu kita pilih statistik. Di sini saya pilih standard deviation, lalu mean, median, dan sum. Lalu saya klik continue. Di sini chartnya saya menggunakan bar chart saja, pakai percentage. Saya klik OK, lalu klik OK. Dan muncul seperti ini bahwa statistiknya data yang tadi saya import tersebut sudah valid. Tidak ada yang keliru bahwa di sini validnya 73 sesuai dengan jumlahnya, dan di sini 0, tidak ada data yang keliru. Lalu frekuensi tabelnya untuk ukuran perusahaan juga sudah sangat baik, sesuai, totalnya 100. Berarti data yang tadi sudah diinput tersebut dinyatakan sangat valid atau sudah valid. Karena sudah pas dengan frekuensinya 10, totalnya 73 sesuai dengan tabel di atas. Nah, lalu kita melihat lagi di bawahnya ada ukuran perusahaan. Nah, ini bar chartnya. Ini adalah diagramnya. Oke. Sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana menginput data primer dan sekunder ke aplikasi SPSS tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.